Assalamualaikum Pak Ripin. Waalaikumsalam nih Bu Elvi, apa kabarnya siang hari ini Bu Elvi? Alhamdulillah baik Pak. Luar biasa. Kata teman-teman tadi Bapak cari saya ya, ada apa ya Pak Ripin? Iya Bu, ini saya sebenarnya mana Bu ya? Ada hal yang perlu saya sampaikan ke Ibu nih Bu. Ada beberapa hal permasalahan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Saya ingin bertukar pikiran lah sih Bu, atau boleh dikatakan curhat lah ini ke Ibu nih. Iya. Ibu ada waktu nggak Bu kira-kira ini Bu? Alhamdulillah ada Pak, siap. Kalau boleh tahu masalah apa ya Pak Ripin? Ini terima kasih sebelumnya Bu, ini Ibu sudah menyiapkan waktu untuk saya nih Bu. Ini memang agak lama mungkin ini Bu, tapi mudah-mudahan nanti apa yang saya berharap ada penyelesaian untuk saya gitu loh Bu, terhadap masalah ini. Masalah ini Bu begini, saya sebenarnya agak sungkan gini menyampaikan gitu loh Bu, karena permasalahan ini pada anak perempuan. Nah begini Bu, masalahnya itu kami kan sedang melaksanakan PKL ini Bu, praktek kerja lapangan anak. Nah jadi itu dilaksanakan selama 6 bulan. Nah permasalahannya itu setelah anak kembali ke sekolah, ada hal-hal yang terjadi yang sebenarnya tidak kita inginkan gitu. Nah itulah maaf kalau bicara anak kita ada yang hamil atau hamil duluan di luar nikah. Nah, gitu. Nah inilah yang ingin saya bicarakan ke Ibu. Menurut Bapak apa ya penyebabnya itu ya Pak? Nah ini Bu ya, kalau saya perhatikan gitu Bu, penyebabnya ada banyak sih Bu, karena anak ini selama 6 bulan mereka di lapangan ini kontrol dari orang tua, dari guru sebagai pembimbing, dari perusahaan ini sangat kurang sekali Bu gitu loh. Nah ini menurut saya ini sangat memprihatinkan sekali, karena 6 bulan katakanlah seperti guru yang sebagai pembimbingnya hanya 1 bulan sekali begitu Bu. Kemudian orang tua bahkan 6 bulan itu mereka tidak pernah melihat anaknya. Nah anaknya ini merasa bebas karena biasanya mungkin terkekang di rumah dengan peraturan orang tua atau keluarganya. Nah begitu mereka PKL ini mereka langsung merasa bebas. Nah perusahaan pun tidak ada memperhatikan hal itu. Nah itu menurut hemat saya Bu, permasalahan sebenarnya gitu. Setelah Bapak mengetahui permasalahan yang terjadi pada siswa Bapak, kira-kira langkah apa yang harus Bapak lakukan? Nah, dari permasalahan itu tadi, saya mungkin langkah ke depannya mungkin Bu ya, karena anak kita ini sudah melaksanakan PKL kan kerjanya seperti itu. Nah, untuk ke depannya saya berpikirnya begini, sebelum dilaksanakan PKL itu ada yang disebut dengan bahasanya apa itu ya, kalau saya di sini menyebutnya bimbingan untuk anak itu sebelum berangkat PKL. Nah kemudian langkah berikutnya saya rasa orang tua pun harus ada untuk komitmen memperhatikan anaknya gitu lah. Nah kemudian perusahaan pun harus ada, ini karena kita menitipkan anak kita untuk belajar di perusahaan, mereka harus benar-benar memperhatikan anak kita, bukan hanya sedang belajarnya saja di sana, kondisi anak pun kalau dapat mereka harus memperhatikan begitu. Nah kemudian kalau di sekolah, rencana saya ke depannya kita membuatlah
pembentukan karakter anak ini menjadi ke arah yang lebih positif gitu. Jadi sebelum dilaksanakan PKL, kita mungkin ada bimbingan-bimbingan khusus, terutama ini untuk siswi yang perempuan ini, karena kita khawatirkan yang perempuan ini yang sering terjadi hal-hal yang saya sampaikan di awal tadi gitu. Kalau menurut saya, rencana Bapak itu sangat luar biasa sekali, Bapak. Bapak sudah melakukan pendekatan, Bapak sudah melakukan bimbingan, kemudian sudah bersama orang tua melakukan bermacam trik. Itu menurut saya sudah luar biasa. Untuk kedepannya, rencana Bapak yang harus Bapak terapkan itu apa kira-kira, Pak? Untuk kedepannya, saya berencana gini, ada komitmen antara pihak sekolah, pihak perusahaan, pihak orang tua gitu. Jadi di sini kita masing-masing memberikan peran dan tanggung jawabnya. Nah, misalnya di sekolah, orang tua harus membuat komitmen untuk anaknya bahwa selama kegiatan untuk pembelajaran PKL 6 bulan itu, dia harus komitmen, ada kesepakatan awal hitam atas putihnya. Nah, artinya apa di sini dibunyikan bahwa anak itu bersedia belajar, itu yang pertama. Yang kedua, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Apabila hal ini terjadi, anak ini kan tidak bisa kita terima di sekolah lagi. Karena peraturan sekolah kita bahwa anak yang mengalami hal demikian tadi tidak bisa untuk masuk ke sekolah kembali. Nah, kemudian komitmen dengan perusahaan itu yang saya pikirkan, perusahaan harus memberikan andil yang besar karena mereka mengawasi anak ini hanya pada saat jam kerja mereka. Sementara di luar jam kerja mereka, katakanlah seperti kalau saya dapat informasi dari anak-anak yang PKL, bahwa mereka Sabtu Minggu kan tidak bekerja, hanya sebentar di hari Sabtu itu. Nah, mereka ini bebas gitu, bisa keluar masuk kemana, bisa pulang. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa anak ini nampaknya diberikan kebebasan. Nah, kebebasan pada hari-hari itulah yang mereka gunakan untuk yang melakukan hal-hal yang asusila tadi gitu. Menurut Bapak, komitmen ini kapan Bapak akan laksanakan? Nah, kalau komitmen ini, kalau menurut saya baiknya sebelum dilaksanakan PKL gitu loh. Karena kalau sudah kita laksanakan, artinya kita sudah melaksanakan ini. Nah, menurut saya PKL ini, komitmen ini kita laksanakan pada saat negosiasi gitu loh. Negosiasi sebelum dilaksanakan PKL. Artinya begini, pada saat kita melaksanakan negosiasi itu, kita sampaikan komitmen tadi. Nah, gitu. Jadi komitmen-komitmen ini harus disepakati di awal. Apabila nanti sudah masuk, misalnya kalau biasanya kita negosiasi itu 1 atau 2 bulan sebelum PKL. Nah, jadi nanti ini kita bawakan komitmen ini. Bersediakah perusahaan dengan komitmen yang kita buat? Atau ada kita buat menyepakati dengan perusahaan apa ada yang dikurangi komitmen tadi, kesepakatan tadi, atau ada yang perlu ditambahkan. Nah, itu yang kita bicarakan saat negosiasi. Nah, mungkin itu, Bu. Jadi komitmennya menurut saya sebelum dilaksanakan PKL. Jadi Pak, komitmen sudah Bapak lakukan selama ini. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini ya Pak? Nah, kalau menurut saya yang pertama banyak sekali Bu yang terlibat. Pertama orang tua ya yang mengikuti, karena orang tua lah yang mengetahui anaknya ini, itu kan kondisinya bagaimana. Kemudian kita sebagai guru, kepala program misalnya, karena ini kepala program yang mengatur tempat PKL-nya ini. Nah, mungkin kalau yang perempuan mungkin bisa di tempat yang tidak jauh dari orang tuanya seperti itu. Kemudian ada lagi yang kita libatkan itu guru BK, guru bimbingan counseling ini untuk memberikan pemahaman terhadap anak sebelum mereka berangkat ini. Artinya pemahaman karakter anak, kemudian pembentukan karakter lah sebelum anak itu untuk PKL, sehingga bisa mereka bertahan dengan
pendiriannya gitu, tidak goyah dengan hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, itu. Kemudian lagi kita melibatkan komite. Nah, komite ini nanti berperan karena komite adalah perpanjangan tangan orang tua di sekolah. Nah, ini bisa mengingatkan orang tua, mengingatkan kita sebagai guru untuk berkolaborasi dengan orang tuanya, bagaimana sebaiknya anak kita saat melaksanakan PKL. Nah, yang tak kalah pentingnya kita juga melibatkan perusahaan ini. Perusahaan ini yang harus kita pegang penuh karena anak kita memang berada dalam pantauan mereka selama 6 bulan tadi. Nah, ini yang kita libatkan nih Bu, seluruhnya gitu. Luar biasa itu sudah Pak penanganannya, kemudian yang terlibatnya sangat luar biasa itu Pak Arifin. Ya. Bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya saat ini agak merasa lega ini Bu. Tenang, rasanya istilahnya kegundah gulanan saya gitulah. Setelah saya cerita ke Ibu, ya saya sampaikan ini, ya rasanya agak berkurang beban pikiran saya itu. Rasanya plong lah pikiran saya, beban-beban yang ada itu terasa agak ringan lah kepala. Kenapa? Semua beban itu tertumpu pada bidang kami di bidang kesiswaan. Nah, inilah yang membuat saya menjadi lega setelah menyampaikan ke Ibu. Rasanya permasalahan saya ini bisa saya curhatkan dan Ibu bisa memberikan perhatian dan arahan kepada saya. Alhamdulillah, karena rasanya sudah plong banget rasanya Bu gitu. Nah, terima kasih nih Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga sukses ya Pak Arifin. Jadi bincang bintang kita pada hari ini, menurut Pak Arifin apa kesimpulannya nih? Nah, alhamdulillah Bu, kalau Ibu sudah apa yang saya sampaikan tadi sudah memberikan respon. Nah, dari perbincangan ini saya dapat menyimpulkan bahwa untuk pelaksanaan PKL anak untuk tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan itu, kita harus mempersiapkan anak untuk turun ke lapangan itu semaksimal mungkin. Artinya kita mempersiapkan itu dari karakternya, dari kerjanya, kemudian komitmen yang dibuat, kemudian lagi kegiatan-kegiatan sama PKL, kemudian pemantauan anak PKL. Nah, itu yang harus kita buat untuk kesepakatan bersamanya. Yang kedua, kesimpulannya bahwa untuk PKL itu andil orang tua sangat dibutuhkan. Karena anak koordinasinya biasanya ke orang tua. Nah, jadi kita membuat komitmen bahwa koordinasi antara orang tua, anak dengan pihak perusahaan kita buatkan satu grup, katakanlah seperti itu grup WA, sehingga aktivitas anak dapat kita pantau melalui grup itu. Mungkin itu kedepannya pikiran saya untuk kesimpulan kali ini. Luar biasa perbincangan kita pada hari ini ya Pak Arifin. Alhamdulillah Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak. Sukses bisa membimbing anak-anak didik kita ke arah yang lebih baik ya. Alhamdulillah. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu telah memberikan waktunya, waktu luangnya untuk saya sehingga saya bisa bercerita banyak kepada Ibu ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ini Bu atas saran pikiran Ibu. Dan nanti untuk kedepannya saya ada rencana ini Bu, apa tindakan saya ini kan akan dilaksanakan sekitar 3 bulan lagi ke depan. Nah, saya ingin nanti setelah itu saya ingin mengcoachingkan lagi ke Ibu bagaimana hasil dari yang saya sampaikan tadi mungkin itu. Terima kasih Bu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat Ibu lah ya, sangat membanggakan sekali bagi saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam. Bu Elvi, ada apa ini Bu Elvi? Lama sehat Pak ini. Alhamdulillah Ibu sehat. Saya sangat sehat sekali saya nih. Saya sangat senang sekali jumpa dengan Bu Elvi nih. Bu Elvi gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, ada sedikit masalah nih Pak Arifin. Oh tuh, Ibu ada masalah nih ada saya. Nah, tujuan Ibu sebenarnya apa nih? Jumpa dengan saya ini tujuannya. Pak Arifin ada waktu kan? Saya mau curhat nih Pak Arifin. Saya sangat banyak waktu Ibu. Silakan. Begini Pak Arifin.
Saya punya siswa Pak Arifin. Siswa saya itu Pak Arifin, selama ini dia dikategorikan siswa yang lumayan gitu, lumayan cerdas. Tetapi akhir-akhir ini anak saya itu tidak masuk Pak Arifin. Oh, tidak anak masuk saya itu sekolah gitu, Bu, sudah ya? saya pantau dalam beberapa minggu ini dia tidak masuk. Jadi saya merasa kenapa ya? Jadi banyak unek-unek di benak saya itu, kenapa anak ini nggak masuk? Padahal dia berpotensi gitu, termasuk anak yang pintar gitu. Nah, kalau dari pantauan Ibu lah terhadap anak yang tidak masuk ini, apa masalahnya ini, Bu? Kenapa dia tidak masuk sekolah gitu loh? Jadi Pak Arifin, setelah saya tanya-tanya sama teman-temannya Pak Arifin, ternyata anak ini dia bekerja. Oh, bekerja. Saya tanya sama teman-temannya, anak ini sedang bekerja. Jadi saya bingung, bekerja kok bisa bekerja ya? Saya bilang gitu. Padahal bukannya yang bekerja itu orang tua gitu kan. Jadi oke, saya kan belum bisa menjumpai anaknya karena dia nggak masuk ya Pak Arifin. Kemudian saya survei lagi minggu berikutnya. Ternyata anak itu hadir Pak Arifin. Anak itu hadir, saya panggil. Kemudian kayaknya anaknya masih tertutup, belum bisa dia mau mengungkapkan kata-kata. Kayaknya masih belum mau cerita apa permasalahannya. Nah, jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, anak kan tidak masuk nih sekolah, kemudian mereka bekerja. Kemudian langkah apa Ibu untuk melakukan supaya anak ini bisa masuk kembali secara efektif untuk kembali belajar lah seperti itu? Jadi Pak Arifin, kebetulan minggu yang lalu anak tersebut masuk Pak Arifin. Anak tersebut masuk, kemudian saya panggil. Saya panggil anak tersebut, kemudian saya tanya. Kami bicara empat mata, saya menggunakan segitiga restitusi. Jadi saya berbicara dari hati ke hati. Awalnya anak ini nggak mau terbuka dengan saya. Ya. Nah, kemudian agak tertutup, kayak mau rahasia, dia nggak mau terbongkar permasalahan yang terjadi. Setelah itu saya tanya lagi, kamu mau berbagi cerita sama ibu? Saya bilang kayak gitu. Kayaknya awalnya nggak mau, nggak ada masalah kok Bu katanya. Tapi kenapa kamu nggak sekolah kalau tidak ada masalah? Kalau kamu rajin ke sekolah pasti kan tandanya kamu kan pasti masuk terus. Saya bilang ini buktinya nggak masuk kan pasti ada masalah. Saya bilang gitu kan. Akhirnya anak ini setelah saya bimbing, saya bilang ayolah bercerita, berbagi sama ibu. Saya bilang gitu. Kalau bisa saya bantu, saya bilang begitu kan. Silahkan cerita, rahasianya pokoknya saya pegang, saya tidak akan cerita dengan orang lain. Saya bilang kalau kamu percaya sama ibu silahkan cerita. Saya bilang begitu. Akhirnya anak ini terbuka Pak Arifin. Jadi dia mengatakan orang tuanya, bapak dan ibunya itu ternyata sudah berpisah. Oh begitu Ibu. Orang tuanya sudah berpisah, jadi dia ikut dengan si ibu. Dan ibunya ini ternyata bekerja di suatu daerah di luar Riau dia. Dia bekerja, si ibu bekerja. Jadi anak tinggal sendiri di rumah. Dan anak ini ternyata dia untuk memenuhi kebutuhan dia melakukan kerja gitu. Di malam hari dan di pagi hari. Jadi akhirnya dia sekolah itu ya nomor 2 jadinya. Jadi sering tidak sekolah gitu. Jadi tadi kan Ibu sampaikan bahwa anak ini keluarganya sudah berpisah. Nah, makanya dia bekerja artinya untuk survive-nya ini, untuk kehidupannya itu kan Ibu. Nah, jadi dari penjelasan Ibu tadi apa rencana Ibu, aksi yang Ibu lakukan untuk anak ini? Rencana yang saya lakukan, saya sudah mencoba tadi Pak Arifin dengan segitiga restitusi. Kemudian saya juga mengingatkan kepada anak tersebut
tentang sekolah itu lebih penting daripada bekerja. Kemudian saya juga menyampaikan kepada anak tersebut untuk tidak bekerja, karena dari ceritanya yang lalu dia mengatakan uangnya itu kan dikirim tuh sama orang tuanya. Nah, untuk kebutuhan dia, apakah dengan uang yang dikirim itu tidak cukup? Katanya cukup, Bu, tapi saya kan untuk beli pulsa, beli ini, beli itu. Saya bilang kalau sekedar untuk beli pulsa masa nggak cukup yang dikirim ibu, saya bilang begitu kan. Cukup sih, Bu, tapi saya kan untuk yang lain-lain katanya. Jadi saya bilang belilah kebutuhan yang sesuai yang kamu butuhkan. Kalau tidak perlu jangan dibeli, Nak. Saya bilang gitu. Akhirnya kamu bekerja dan mengabaikan sekolah. Akhirnya kamu tidak belajar. Saya bilang sekolah itu penting, Nak. Saya bilang. Jadi saya membimbing. Akhirnya saya bimbing dia, saya ajak terus dia pendekatan. Saya melakukan segala sesuatu itu dengan pendekatan. Saya dekati terus dia supaya dia benar-benar mau bercerita dengan saya itu. Akhirnya anak ini sudah mulai, oh iya Bu, saya sudah sadar, sudah mulai ada respon. Jadi dia ke sekolah besoknya. Saya senang Pak Ripin, dia sudah. Saya pantau dia, ternyata dia datang ke sekolah. Saya sudah senang, sudah bahagia. Kemudian dia ke sekolah dengan cerianya, saya udah bahagia sekali. Kemudian saya memantau lagi, saya mengingatkan, tolong Nak, jangan lagi bekerja melalui WA pribadi dia. Saya pantau terus, saya ingatkan. Kemudian juga jangan tidur larut malam, supaya Anda nanti lebih fresh ketika dalam belajar. Kemudian saya mengingatkan juga ke dia, belajar itu tetap nomor satu, saya gitu. Saya tahu Anda butuh, tapi itu kayaknya dari cerita kamu tidak sangat urgen sekali gitu untuk beli ini beli itu tidak urgen sekali menurut saya gitu. Iya Bu, katanya, saya janji. Jadi anak itu berjanji kepada saya dia akan rajin ke sekolah, Pak. Oh gitu, ya. Dari yang disampaikan Ibu sudah melakukan pendekatan, Ibu sudah melakukan restitusi, Ibu sudah melakukan bimbingan. Ini sudah sangat luar biasa untuk mengatasi anak seperti ini. Saya sangat apresiasi sekali untuk Ibu. Nah, untuk mewujudkan itu semua, kira-kira apa yang Ibu libatkan atau Ibu katakanlah yang bisa kita jadikan untuk hubungan lah, bagaimana baiknya anak ini gitu, yang kita libatkan itu. Jadi Pak, saya kan sudah melakukan pemantauan bimbingan. Jadi di sini banyak sekali yang terlibat, Pak. Yang terlibat pertama itu adalah murid saya tersebut, kemudian saya, kemudian wali kelas dan BK. Karena ini sudah saya naikkan ke BK, Pak, karena sudah berulang kali anak ini tidak masuk kan. Jadi sudah sampai ke BK. Jadi saya tetap membimbing. Jadi itu yang terlibat selama ini dalam permasalahan yang terjadi, Pak. Saya sudah melibatkan wali kelas, kemudian BK dan orang tua, karena saya sudah pernah berkomunikasi dengan orang tua anak bahwa saya mohon anaknya dipantau untuk supaya sekolah, karena ternyata Pak orang tuanya ini taunya anaknya sekolah bukan bekerja gitu. Jadi gitu. Alhamdulillah itulah orang-orang yang sudah saya libatkan dalam permasalahan saya ini, Pak. Oke. Jadi Ibu sudah melibatkan tadi muridnya, BK, guru bimbingan konseling, ya kan, orang tua, wali kelasnya. Nah, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk seperti anak ini supaya tetap sekolah gitu? Saya mengaitkannya dengan hubungan yang akan saya terapkan ini, Pak, yaitu pendekatan. Setelah saya mengalami permasalahan yang terjadi pada siswa saya ternyata berpikir pendekatan itu perlu sekali, Pak. Karena bukan apa-apa, Pak. Kalau kita biarkan saja, itu akan berlarut-larut. Kalau tidak saya dekati, kalau saya melakukan pendekatan, dia tidak akan mau curhat dengan saya gitu. Bahkan saya tanya dengan wali kelasnya pun kayaknya malah nggak tahu permasalahan itu. Bahkan tahunya dari saya gitu. Karena saya peduli, Pak, makanya saya tanya gitu. Saya makanya bermacam komitmen pun sudah saya buat, Pak.
saya lakukan komitmen sama anak, kamu harus berjanji sesuai dengan termasuk dengan keyakinan kelas juga sudah saya lakukan di situ Pak. Kan di situ kan harus rajin masuk ke sekolah gitu kan. Nah, tingkatkan belajar gitu kan, saling menghargai. Di situ sudah saya ungkitkan bermacam-macam keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya Bu, kata, jadi anak itu sudah berjanji dengan saya dia akan masuk dan dia tidak akan tidak hadir di jam saya gitu. Itu sudah suatu perubahan menurut saya tuh sudah perubahan yang sangat luar biasa menurut saya Pak. Oke, luar biasa ya sudah Ibu lakukan dengan pendekatan, segitiga restitusi, dukungan-dukungan yang dibutuhkan, dan apa yang diperlukan Ibu. Sangat luar biasa saya rasa. Nah, dari pembicaraan kita ini, apa yang dapat Ibu simpulkan dari kegiatan kita ini? Dari perbincangan kita hari ini Pak, perasaan saya rasanya tuh sudah lega sekali. Kayaknya kegalauan saya tuh kayaknya sudah gimana gitu. Hari itu saya galau mau bagaimana saya ini ya segitu. Karena saya berpikir wali kelasnya aja nggak tahu permasalahan anaknya, saya bilang gitu kan. Jadi saya dengan bercerita dengan Pak Arif ini, aduh rasanya agak plong lah sedikit di unek-unek saya ini Pak gitu kan. Perasaan saya itu lega dan tuh. Kesimpulan saya hari ini Pak dari perbincangan kita itu pendekatan merupakan hal yang menurut saya menyelesaikan permasalahan yang sangat luar biasa menurut saya. Pendekatan kita terhadap anak itu bisa menyelesaikan masalah dan bisa mengetahui apa topik masalah yang sesungguhnya dengan melakukan pendekatan tadi. Jadi saya merasa ternyata butuh sekali pendekatan ini. Nah, pada siapapun juga menurut saya pendekatan ini perlu Pak gitu. Dan juga melaksanakan komitmen itu juga sangat perlu menurut saya dari perbincangan ini Pak. Oke, luar biasa Ibu sudah dapat membuat kesimpulan dari pembicaraan kita ini. Nah, saya pinginnya nanti karena Ibu ini aksinya ada untuk kedepannya, jadi kedepannya kira-kira kapan Ibu nih bisa coaching dengan saya lagi untuk masalah anak ini gitu? Kira-kira berapa bulan lagi atau gimana gitu? Saya ingin lebih tak lanjut nih tahu dari kegiatan Ibu itu, gimana langkah Ibu untuk kedepannya gitu? Bagaimana kalau minggu depan Pak? Ini cocok. Kalau saya tidak masalah Bu, itu nanti konfirmasi aja ke saya. Nanti kita cari waktu luang, nanti kita bicarakan bersama. Saya ingin tahu nih, anak ini apakah sudah berhasil Kak Ibu mau coachingnya atau membimbingnya untuk kedepannya, kita bicarakan lagi. Terima kasih ya Pak sudah mendengarkan isi curhatan hati saya Pak, kegalauan saya Pak, masalah anak didik saya Pak. Terima kasih ya Pak Arifin. Ya, sama-sama. Sukses untuk kita semua ya Pak Arifin. Amin. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.